PT Indomaret Prismatama atau Indomaret adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 207 tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Kristianto. PT Indomaret Prismatama berkantor pusat di Jalan Ancol 1, nomor 9-10 Ancol Barat, Jakarta Utara. Memiliki kantor cabang dan distribution center di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Bandung, Surabaya, Semarang, Lampung, dan Medan. Nama Indomaret sendiri pada awalnya adalah Indomart. Namun karena pada tahun 1997 terdapat larangan dari pemerintah menggunakan nama berbau asing, maka nama Indomart akhirnya diubah menjadi Indomaret demi menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dalam perkembangan perusahaan kemudian muncul visi Indomaret, yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Hal ini didasari bahwa semua kegiatan perusahaan, baik dari pemikiran hingga operasional, perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh putra dan putri Indonesia. Selain itu, visi ini menjadi landasan Indomaret berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan retail yang mampu bersaing dalam persaingan global. Jadi, Indomaret tergolong industri yang sudah berkembang dan sangat dikenal karena gerai-gerai Indomaret sudah ada di setiap sudut-sudut jalan. Sampai sekarang, Indomaret sudah memiliki lebih dari 170.000 karyawan dan 10 sektor bisnis mulai dari retail, grosir, e-commerce, pusat pembelanjaan, F&B, restoran Jepang, roti, IT konsultan, e-wallet, dan ekspedisi. Perkembangan tersebut membuat Indomaret memiliki sistem informasi yang sudah canggih dan tersusun rapi. Dalam proses perkembangan, Indomaret telah melalui berbagai banyak tantangan. Pada tahun pertamanya hingga tahun 2000, menurut bahan prestasi Company Profile Indomaret untuk New Trainee Program Indomaret Group, Indomaret menghadapi tantangan besar sebagai berikut. 1. Perubahan logo perusahaan saat pertama kali dengan nama perusahaan yang telah berubah. 2. Brand awareness perusahaan dan pengenalan brand ke konsumen. 3. Positioning dan segmenting dari brand Indomaret. 4. Pengembangan usaha dengan cabang awal yang berjumlah 5 cabang. 5. Pengembangan Indomaret ke arah yang lebih besar dengan jumlah pendirian gerai yang mencapai 414 gerai. Nah, sedangkan mulai tahun 2001 hingga 2010, Indomaret menghadapi tantangan baru seperti 1. Perubahan logo perusahaan. 2. Pengembangan target daerah. 3. Pengembangan konsep franchise. 4. Mulai tingginya persaingan minimarket nasional. 5. Pengembangan usaha dengan bertambahnya jumlah cabang menjadi 13. 6. Pengembangan Indomaret dengan jumlah gerai mencapai 4.335 gerai. Indomaret menggunakan sistem informasi POS atau Point of Sale. Dalam dunia bisnis, Point of Sale dapat diartikan sebagai tempat kasir atau check out counter dengan mesin kasir atau cash register. Sesuai dengan namanya, Point of Sale merupakan titik penjualan atau check out di mana transaksi dapat dikatakan selesai. Ini adalah tempat di mana pembeli dan penjual melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah diterima. Pada POS, penjual akan menghitung seluruh jumlah harga yang dibeli konsumen dan memberikan pilihan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran serta mengeluarkan tanda terima transaksi pembelian yang biasa disebut dengan struk. Indomaret Point of Sale atau POS terminal sebagai cash register dengan fasilitas barcode reader dan receipt printer. Masing-masing store atau toko memiliki sebuah komputer yang terhubung ke seluruh POS yang ada di store tersebut. Pada komputer tersebut,
tercatat markup, tax policy, dan store totals. Berikut adalah fungsi point of sale bagi para pemilik usaha. 1. Mendata setiap transaksi secara lengkap dan detail sehingga dapat menjumlahkan hasil penjualan pada saat itu ataupun dapat dipilih dalam periode tertentu. 2. Dapat menggunakan cek persediaan barang dimanapun secara acak. Hal ini akan mengurangi kecurangan atau kelalaian Anda dan para karyawan. 3. Laporan penjualan usaha dapat diketahui secara online dan real time. 4. Anda dapat mengubah harga jual secara cepat dan mudah. Misalkan apabila barang yang Anda jual memang biasa naik dan turun mengikuti nilai tukar mata uang asing. Anda tidak perlu mengganti satu persatu dan memakan banyak waktu, namun dapat Anda ganti berdasarkan kategori barang. 5. Dapat mengetahui persediaan barang apa saja yang masih memiliki banyak stok ataupun yang mendekati habis, sehingga bisa dengan cekatan menyetok ulang barang tersebut. 6. Mempersingkat proses transaksi dan menjaga kenyamanan dan keamanan setiap transaksi yang berlangsung. Seluruh komputer store terhubung ke komputer depot yang ada di kantor pusat. Komputer depot memberikan informasi kepada komputer store seperti harga dasar atau sebelum markup, informasi deskriptif untuk dicetak pada slip penjualan. Komputer depot memantau inventory masing-masing toko dan menjadwalkan pengiriman stok sesuai status inventory tersebut. Untuk meminimalisir permasalahan terutama di sektor persediaan barang, pada setiap pusat distribusi diterapkan digital picking system atau DPS. Sistem teknologi informasi ini memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke toko dengan tingkat kecepatan yang tinggi dan efisiensi yang optimal. Jadi seperti pada gambar di sebelah ini, yaitu sistem point of sale atau posnya itu terhubung dengan server cabang Indomaret. Nah, setiap cabang atau setiap server cabang Indomaret itu terhubung juga dengan depot Indomaret atau pusat servernya. Analisa kelebihan dan kekurangan Indomaret. Kelebihan Indomaret antara lain: 1. Lebih efisien dan akurat. 2. Memiliki manajemen persediaan. 3. Mampu mengelola kinerja karyawan. 4. Kemampuan pelaporan yang lebih baik. 5. Mampu mengatur seluruh manajemen toko seperti karyawan, inventaris, konsumen, dan lainnya. 6. Ada program loyalitas atau kartu hadiah. 7. Metode pembayaran yang diperluas. 8. Sistem akuntansi yang efisien. 9. Penerimaan terperinci. 10. Layanan lebih baik dan lebih cepat. Nah, sedangkan kekurangan Indomaret sebagai berikut. 1. Nilai investasi lebih mahal daripada mesin kasir. 2. Kemungkinan terjadi crash jaringan. 3. Biaya maintenance juga tergolong mahal. Proses pengembangan. Pada PT Indomaret Wisma Tama, aktivitas kerja sudah menggunakan sistem komputerisasi. Pada PT Indomaret Wisma Tama, khususnya Departemen Elektronik Data Processing atau biasa disebut EDP, itu bertanggung jawab atas penanganan masalah software, hardware, jaringan, dan pengolahan data pada perusahaan. Di proses pengembangan tersendiri itu ada struktur.
pengembaliannya itu nggak langsung dikembalikan uangnya, tapi ada masuk ini ke EDP Office. Kalau EDP Office itu biasanya customer itu komplainnya lewat email atau telepon. Itu bisa di lewat sini, dan ada pengecekan untuk via admin atau petugas Indomaret sendiri. Dan itu ada EDP lapangan. EDP lapangan itu kayak yang apa ya? Periksa bukti kerusakan gitu. Dan itu ada pencatatan. Nanti pencatatan itu ada kayak data komplain. Nanti baru kalau ini sudah selesai, baru dilakukan penanganan dan pengembalian datanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan proses maintenance. Proses maintenance sendiri ialah kegiatan maintenance komputer yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan operasional dan kinerja dari unit komputer yang digunakan. Kegiatan maintenance komputer dilaksanakan secara berkala atau waktunya ditentukan sesuai dalam kebijakan masing-masing pihak yang menanganinya. Jadi proses pengembangan tadi itu ada strukturnya, dan saya ini akan menjelaskan tentang bentuk software. Jadi di maintenance sendiri itu ada kayak bentuk softwarenya. Bentuk softwarenya itu terdiri dari menu login. Menu login itu ada username sama password. Itu nanti masing-masing staff maintenance itu dibagi username sama passwordnya sendiri. Terus menu selanjutnya itu ada menu home atau bisa kita sebut menu utama. Menu utamanya itu kayak terdiri dari berbagai data. Setelah menu login itu terdapat halaman depan atau menu utama. Menu utama itu terdapat berbagai banyak fitur dan lain sebagainya. Terus setelah menu utama itu ada menu komplain. Nah, di situ tuh ada berbagai banyak komplain dari customer. Jadi kayak staff maintenance itu bisa memeriksa, mengecek semua apa yang dikomplain customer itu di sini. Cara penggunaan sistem informasi Indomaret.
Sistem informasi Indomaret ini ada dua, yaitu sistem informasi teknologi dan sistem informasi manajemen. Sistem teknologi informasi Indomaret pada setiap point of sale di setiap gerai mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan, jumlah gerai, dan jumlah transaksi di masa mendatang. Untuk sistem informasi manajemen, memiliki penjualan dengan menggunakan point of sale atau bisa disebut POS, sering digunakan untuk membantu pengelola bisnis atau pemilik usaha dalam hal mempermudah bertransaksi dengan pelanggannya, mendata stok atau inventory barang. Mengetahui laporan penjualan dan point of sale pada awalnya adalah sebuah mesin kasir atau biasa disebut dengan cash register yang merupakan suatu mesin semacam kalkulator yang dilengkapi laci uang dan pencetak bukti pembelian truk atau invoice. Maret menjadi salah satu bisnis retail dengan memiliki jaringan yang sangat besar kemitraan dengan cara franchise. Franchise ini membuka waralaba pada tahun 1997. Indomaret ini membuka kesempatan bagi masyarakat mengait bisnis untuk turut serta mengelola gerai Indomaret hingga 25 tahun. Dipercaya franchise total gerai mencapai 18.271 pada tahun 2020. Berikut ini syarat untuk menjadi pemilik franchise Indomaret sebagai berikut. Yang satu, harga franchise tahun 2022. Indomaret tahapan tergabung di waralaba Indomaret, keuntungan bisnis serta lokasi yang strategis. Baru melalui produk dan layanan, Indomaret Point memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk para pelanggannya.